Halo semuanya, perkenalkan saya Erik. Hari ini saya bersama salah satu owner kita, Ibu Natasha, dan juga salah satu orang konstruksi kita, Pak Herman. Hari ini kita mau lihat-lihat nih progres pembangunan proyek SKS BSD. Apa aja sih alat-alatnya dan teknologi apa aja yang dipakai? Yuk kita lihat-lihat yuk. Oh ya, untuk proses pembangunan sepertinya untuk fase 1 sudah selesai untuk konstruksinya. Jadi kalau rekan-rekan pengen melihat, kita bisa ke fase 2 dan kita bisa melihat dari proses konstruksinya. Oke, baik. Yuk kita lihat, berarti kita lihat langsung ke fase 2-nya dulu ya guys. Oke, yuk. Nah, sekarang kita sudah di lokasi fase 2, progres pembangunan. Pak Herman, yang pengen kita tanyakan, ini kan gedungnya terlihat sangat kokoh nih. Yang saya pengen tahu nih, inovasi teknologi safety-nya seperti apa? Boleh dijelaskan Pak Herman? Oke, seperti yang kita lihat, biasanya kalau untuk proyek pada umumnya dia memakai scaffolding ya. Tapi kita juga pakai scaffolding, tapi yang paling utama adalah kita memakai sistem namanya safety screen. Yang seperti yang kalian lihat yang warna putih-putih ini kita pakai safety screen ya. Selain dia kuat juga dari biaya juga lumayan mahal sebenarnya, tapi untuk mutu ya oke. Kenapa? Karena ini menjamin supaya para pekerja di dalam itu nggak akan
kecelakaan atau jatuh, itu yang pertama. mengurangi Kemudian insiden. mengenai sistem operasi menggunakan safety screen ini juga gampang. Dia pakai hidrolik. Jadi otomatis untuk ruang kerjanya apanya space-nya juga cukup banyak. Gitu. Hidrolik. Oke. Jadi seperti itu ya. Mm-mm. Penjelasan safety screen ya namanya. Safety screen. Safety screen. Oke, Iya. begitu Pak Herman. Nah, saya ada dikit pertanyaan nih Pak. Kan unit saya lumayan di atas itu. Nah, saya pengen tahu rooftopnya tuh seperti apa. Karena kan kalau di atas itu panas dan takutnya rawan bocor. Oke, Ibu nggak usah khawatir untuk pembelian unit di atas karena kami sudah menggunakan sistem yang cukup aman. Otomatis kita pakai sistemnya ada waterproofing. Waterproofing yang kita pakai pun juga cukup aman karena kita pakai 2 lapis. Satu dari beton yang sudah kita kasih waterproofing, kemudian lapisan betonnya pun juga kita nanti akan waterproofing. Itu untuk mencegah kebocoran. Setelah itu untuk mencegah panasnya bagaimana? Kita ada lagi 1 lapis lagi untuk semacam menahan supaya nggak terlalu panas nembus ke bawah. Seperti itu sih. Bu. Oh, jadi nggak masalah ya beli di atas. Ya, nggak masalah dijamin. Bagus sekali. Ya. Sekarang yang pengen kita tahu nih, untuk segi pemodelan unit gedung ini kan kelihatan seperti udah rapi, kokoh ya Pak Herman. Boleh nggak dijelaskan? Kita pengen tahu nih gimana cara pemodelan apartemen ini Pak? Oke, jadi untuk pembangunan apartemen ini kita menggunakan satu sistem namanya backcastingnya adalah aluminium formwork. Seperti yang kalian lihat bahwa pada saat kita pengaplikasinya cukup simple ya, jadi tidak menggunakan terlalu banyak scaffolding karena kita menggunakan sistem aluminium formwork. Jadi sistem aluminium formwork itu bisa dipakai berulang-ulang kali. Nah, kemudian kelebihannya kalau kita pakai aluminium formwork, otomatis adalah setelah pengecoran selesai kita bongkar dan hasilnya pun juga langsung rapi. Seperti yang kalian lihat langsung smoothly lah. Iya. Gitu. Jadi kelihatan seperti ini kelihatan rapi dan kokoh ya Pak ya. Dan lalu konsepnya juga cukup go green. Kenapa? Untuk pemakaian aluminium formwork ini kita bisa pakai daur ulang. Jadi setelah proyek ini selesai, material aluminium formwork kita bisa kita daur ulang lagi di fabrikasi lagi. Jadi kita nggak mau pakai sistem formwork backcasting yang biasa pada umumnya pakai plywood, enggak. Oh, pokoknya intinya seperti itu, ramah lingkungan juga Iya. ya Pak. Oke. Oh, kalau begitu, kalau yang untuk di dalam unit saya juga pengen tahu nih ada inovasi atau teknologi apa lagi. Oh, kalau itu kita bisa ngeliat di fase 1 karena untuk di fase 2 ini khusus untuk tahap konstruksi, untuk fase 1 sudah masuk ke tahap finishing ya. Yuk kita ke fase 1 aja lihat ya. Oke. Oke, jadi pada umumnya untuk konsep pembangunan kita tuh untuk rata-rata untuk apartemen hampir sama, cuman yang membedakan adalah kita membuat konsep lebih kelihatan elegan aja. Untuk railingnya kita menggunakan kaca. Yang biasanya pada umumnya orang kalau railing hanya menggunakan railing, tapi kita menggunakan kaca. Lalu yang kedua adalah untuk konsep penempatan AC. Penempatan AC pun juga kita khusus penempatannya di luar dan tidak memakai space di area balkon. Itu aja sih. Oh, jadi enak ya. Jadi area mesin AC tidak memakan area balkon lagi. Iya, betul. Jadi lebih kesan lebih luas saja. Iya. Yuk, mari kita lihat yuk isi dalamnya. Nah, kita sekarang nih sepertinya ada di contoh unit yang fase 1 2 kamar. Pak Herman, boleh tahu nggak inovasi apa aja sih Pak yang ada didapat di unit ini? Oke, kita konsep untuk dapur kita ya, jadi membuat udara sini lebih fresh. Jadi kita membuat desainnya memang asapnya kita langsung sedot bikin cerobong langsung ke atas. Jadi kata dibuang keluar dan udara nggak akan berputar-putar sini, langsung sedot ke atas. Oh, langsung keluar ke atap gedung ya Pak ya? Betul. Oh, oke. Jadi nggak bau lagi ya ruangan. Ya, tepat betul. Terganggu dengan asap. Iya. Sekali.
Kalau gitu ada apa lagi nih inovasi-inovasinya Pak? Oh, kalau untuk lebih jelas mungkin Pak Erik bisa bantu untuk lebih detailnya Pak. Silakan. Boleh, Bu Natasha, aku bantu lanjutin untuk ke kamar mandinya ya, jelasin. Baik. Oke. Jadi ini wastafelnya, kemudian ini adalah ruang kamar mandinya. Ruang kamar mandi ini ada 2 section ya. Ini adalah area kering, di sini area basah. Kemudian untuk ceiling kita bisa lihat, ini ada terbuat dari aluminium. Ya, terbuat dari aluminium. Ini anti korosi, bagus banget. Jadi bisa tahan sampai 5-10 tahun tanpa korosi. Tuh. Ya. Oh menarik sekali ya Pak Erik. Inovasi-inovasinya kalau gitu apa lagi nih? Nah, Ibu Natasha, aku mau jelasin tentang inovasi berikutnya ada di balkon. Oke, yuk kita lihat. Nah, ini adalah balkon kita. Ya, balkon kita ini kita bisa lihat terbuat dari kaca balkonnya. Lalu di sampingnya juga aluminium. Juga bisa dimanfaatkan taruh mesin cuci karena ada keran dan pipa pembuangan airnya. Nah jadi di sini listriknya berapa nih yang disediakan? Oh, untuk listrik biasanya kalau untuk apartemen kan 1.300 sampai 2.200 ya. Ya. Tapi untuk konsep kami desainnya lebih tinggi, jadi 4.400 supaya mengantisipasi supaya pemakaian listrik nggak sering turun, ngetrip. Nah itu aja sih keuntungannya. Bagus sekali ya berarti ya, jadi nggak takut kalau mati-mati lagi nih Ya. kalau misal pakai banyak peralatan. Betul. Ya. Jadi itu tadi kita udah jalan-jalan lihat proyek. Gimana Bu Natasha? Kira-kira udah cukup jelas Ibu? Ya udah jelas sekali, terima kasih atas bantuannya, cukup menarik dan inovasi-inovasinya sangat memuaskan sekali ya. Oke, terima kasih juga untuk Pak Herman nih hari ini yang udah ngajak jalan-jalan kita keliling proyek di P1 ini. Untuk itu, aku Erik, mohon pamit dulu. Thank you.